Shalom, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Apa kabar saudara? Saya berdoa semua saudara dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita tundukkan kepala, kita minta pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang maha baik, dalam nama Yesus, terima kasih atas pimpinan pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Sungguh semata-mata anugerah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, biarlah kehidupan kami semakin hari, semakin berkenan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari bicara melalui mulut indah hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya menjadi saluran berkat, biar semua orang diberkati, diteguhkan, semakin mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu berjalan begitu cepat sekali. Tanpa terasa kita sudah mau mengakhiri bulan Desember. Dan saudara, setengah bulan lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi satu hal kita percaya, Tuhan baik. Pasti Tuhan pelihara, lindungi kita semua. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan bergantinya tahun, kita tahu kedatangan Kristus yang kedua kali sudah semakin dekat. Dan Wahyu 12 ayat 12 berkata, iblis datang dengan geramnya yang dahsyat karena dia tahu waktunya sudah semakin dekat. Saudaraku, hari ini saya akan berbicara tentang akhir zaman. Saya percaya banyak orang yang tertarik dengan khotbah tentang akhir zaman. Namun yang lebih penting saudara, mari kita lebih sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, supaya ketika hari Tuhan itu tiba saudara, kita didapati sedang dalam keadaan fit rohani kita, sehingga kita boleh berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, tema hari ini adalah mencermati fenomena akhir zaman menjelang kedatangan Kristus. Sekali lagi, mencermati fenomena akhir zaman menjelang kedatangan Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-54 sampai yang ke-56. Di dalam Alkitab saudara temanya menilai zaman. Tentu saja saya tidak bisa menjelaskan dengan panjang lebar karena waktu saudara. Namun saudara bisa tetap mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca Lukas 12 ayat 54 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Tetapi mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Saudara, memang kita tidak tahu kapan Yesus Kristus datang kembali. Namun kita harus tahu tanda-tandanya. Ada beberapa peristiwa penting yang mendahului kedatangannya, saudara. Kita baca dalam Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Di dalam Matius 24 ayat yang ketiga, kita membaca ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Dan saudara, Alkitab memberi jawabannya tentang tanda-tanda yang menyertai kedatangannya. Mari kita mempelajari di dalam Matius pasal yang ke-24.
Yang pertama, saudara, munculnya penyesatan. Di dalam Matius 24 ayat 24, firman Tuhan mencatat, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan mencatat, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Saudara, dikatakan bahwa itulah si penyesat dan itulah antikris. Kita tahu beberapa tahun yang lalu, saudara, ada seorang pemimpin yang namanya David Koresh. Dia mengajak semua jemaatnya untuk bunuh diri bersama-sama. Ini penyesatan, saudara. Ada nama Jim Jones, nama Kenneth Copeland, yang mengaku dia adalah nabi. Itulah dikatakan nabi palsu bermunculan. Matius 24 ayat yang keempat dan kelima, Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, kita tahu iblis datang dengan geramnya yang dahsyat karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Itu sebabnya waspadalah tentang iblis ini, saudara. Dia datang bagaikan serigala berbulu domba. Nah, yang kedua dicatat oleh firman Tuhan, peperangan terjadi di mana-mana. Matius 24 ayat yang ke-6 mencatat, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ada seorang tokoh yang terkenal namanya Alexander Mirland, saudara. Dia berkata, kita sekarang sedang berbaris menuju peperangan di bawah bendera perdamaian. Saudara, kita tahu sekarang adanya perang di Timur Tengah. Juga adanya ancaman terjadi konflik di Laut China Selatan dan lain-lain. Saudara, itulah yang terjadi. Yang ketiga, terjadi bala kelaparan, saudara. Matius 24 ayat 7b mencatat akan ada kelaparan di berbagai tempat. Nah, PBB mencatat, saudara, 40% dari 6 miliar penduduk dunia malnutrition. Jadi kurang lebih 2,5 miliar, saudara. Yang keempat, gempa bumi dahsyat di berbagai tempat, saudara. Matius 24 ayat 7b mencatat akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akhir-akhir ini kita sering mendengar terjadinya gempa, saudara, di mana-mana tempat. Bahkan frekuensinya semakin cepat, saudara. Juga ada yang disertai dengan tsunami. Beberapa tahun yang lalu, saudara, di Aceh terjadi tsunami. Jumlah korban yang tewas itu 600 jiwa, saudara. Wow, dahsyat, saudara. Yang kelima, terjadi tanda-tanda di langit, saudara. Matius 24 ayat 29 mencatat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Dalam Lukas 21 ayat 25 dicatat, akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Kita melihat sering juga terjadi gerhana matahari, ada blood moon, yaitu bulan darah, saudara. Nah, itu yang terjadi. Yang keenam, pergolakan buruh. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat ditulis, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Saat ini, saudara, sering terjadi demo di mana-mana tempat. Yang terakhir adanya demo Undang-Undang Cipta Kerja. Buruh menuntut kenaikan upah dan lain-lain. Hari-hari ini bisnis semakin sulit.
adanya pandemi COVID-19, saudara, banyak orang yang di PHK. Kehidupan semakin berat. Ada demo pengarahan massa, demo ojek online, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, saudara, tanda dalam dunia akhlak. Kita membaca dalam 2 Timotius 3, ayat 1, ayat 3, dan ayat 13. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia menjadi garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, menuruti hawa nafsu, sedangkan orang jahat bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Nah, kita lihat keadaan manusia akhir zaman yang semakin sulit ini. Banyaknya tawaran dan godaan yang menggiurkan, saudara. Pornografi, terjadinya perselingkuhan, dekadensi moral. Akhlak manusia semakin bejat pada akhir zaman, saudara. Yang kedelapan, ilmu pengetahuan akan bertambah-tambah. Kita membaca dalam Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Dikatakan oleh firman Tuhan, pada akhir zaman banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kita melihat manusia sekarang bisa mencapai bulan. Saudara, penemuan terjadi di segala bidang. Sains dan teknologi, era free market, online, komunikasi, komputer yang semakin canggih, media sosial marak di mana-mana, saudara. Yang kesembilan, Injil diberitakan ke seluruh dunia. Kita baca dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sekarang penginjilan jauh lebih cepat dari 1 abad yang lalu, saudara. Kemarin saya dapat kiriman video, ada sebuah Boeing yang begitu besar, saudara, yang disediakan untuk mengirim misionaris ke seluruh dunia. Wow, luar biasa. Pilotnya bernama Aaron atau Harun. Nah, sekarang ini ada jutaan hamba Tuhan, misionaris, penginjil menyebar ke seluruh dunia. Juga kita melihat melalui televisi, radio, multimedia yang lain, Injil disebarkan ke mana-mana tempat. Sudah hampir seluruh penjuru dunia mendengar Injil, saudara. Nah, kita lihat dalam Matius 24 ayat 37. Dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian juga halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, setelah kita mendengar tentang tanda-tanda akhir zaman, lalu apa hubungannya dengan kedatangan Kristus yang kedua kali? Mari kita lihat dulu, saudara, bagaimana sifat kedatangannya. Sifat kedatangan Kristus, saudara, yang pertama itu, saudara, yang pertama sifatnya pasti. Jadi pasti terjadi. Kita baca dalam Wahyu 22 ayat 7 dan 12. Dikatakan oleh firman Tuhan, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Kristus yang kedua kali, yang kedua sifatnya misteri. Matius 24 ayat 36 mencatat, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Yang ketiga, saudara, sifatnya tiba-tiba, saudara. Ya, kita membaca di dalam Matius 24 ayat 44 dan 42. Dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, sekarang kita akan melihat bagaimana persiapan-persiapan menyambut kedatangannya. Yang pertama, saudara, hiduplah berjaga-jaga dan berdoa.
Di dalam Matius 24 ayat 33 dan 42 dicatat, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, bagaimana sikap kita, saudara? Di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 diceritakan ada 10 gadis, saudara. 5 gadis bijaksana, tapi yang 5 gadis itu bodoh, saudara. Itu adalah gambaran orang Kristen tanpa minyak. Tidak bersiap-siap, tidak berjaga-jaga. Hidupnya sembrono. Mari kita minta urapan Allah Roh Kudus. Jangan kita minta ini itu dulu, saudara. Yang paling penting kita minta urapan Roh Kudus. Di dalam Matius 25 ayat 13 dicatat, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Yang pertama, saudara, mari kita hidup berjaga-jaga dan berdoa. Yang kedua, hidup bijaksana, mempergunakan waktu yang ada dan mengerti kehendak Tuhan. Kita baca dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di dalam New King James Version dicatat, redeeming your time, because the days are evil. Ayat 17 dicatat, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara, mari kita hidup di dalam kesucian. Dicatat di dalam 2 Petrus 3 ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, saudara, biarlah ini semua menjadi motivasi yang mendorong kita untuk hidup dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin kita bisa melihat Allah. Kata Ibrani 11 ayat yang ke-6. Mari kita mengutamakan hidup suci. Karena ini sangat penting untuk kehidupan yang kekal, saudara. Nah, sekarang saya sudah sampai kepada kesimpulan. Tema kita adalah mencermati fenomena akhir zaman menjelang kedatangan Kristus. Memang kita tidak tahu, saudara, kapan Kristus datang kembali. Saya katakan, namun kita harus tahu tanda-tandanya. Ada beberapa peristiwa penting yang mendahului kedatangannya, saudara. Ya, kita sudah membaca tadi. Kita sudah mempelajari dalam Matius 24. Yang pertama, Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul. Yang kedua, peperangan terjadi di mana-mana. Yang ketiga, terjadi bala kelaparan. Yang keempat, gempa bumi dahsyat di berbagai tempat. Yang kelima, terjadi tanda-tanda di langit. Yang keenam, pergolakan buruh. Yang ketujuh, tanda dalam dunia akhlak. Yang kedelapan, ilmu pengetahuan akan bertambah-tambah, saudara. Dan yang ke-9, Injil diberitakan di seluruh dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita melihat bagaimana sifat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Saya sudah sampaikan tadi, yang pertama sifatnya pasti. Yang kedua sifatnya misteri. Yang ketiga sifatnya tiba-tiba, saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana persiapan kita untuk menyambut kedatangannya? Saudara, kita melihat tadi, yang pertama, hidup berjaga-jaga dan berdoa. Yang kedua, hidup bijaksana dan mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, hidup di dalam kesucian. Sebagai ayat yang terakhir, saudara, di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu,
kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mari kita ulangi, masukkan dalam roh saudara, supaya ketika kita menjelang kedatangan Kristus itu, kita didapati sedang dalam fit rohani kita, dan kita berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita bisa menguasai diri, kita bisa tenang, berjaga-jaga dan berdoa. Yang kedua, hiduplah bijaksana, saudara. Pergunakan waktu yang ada dan mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam kesucian, sehingga tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Saudara, kita juga mengingat ada perumpamaan tentang talenta di dalam Matius 25, di mana seorang majikan bos pergi ke luar negeri. Dia memberikan kepada pegawai-pegawainya, ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1 talenta. Yang diberi 5 talenta dan 2 talenta itu bekerja dengan keras, saudara, sehingga mendapatkan hasil 100%. Yang diberi 5 talenta mendapat 5 talenta. Yang diberi 2, saudara, dapat 2 talenta, 100%. Tetapi wahai celaka, yang diberi 1 talenta, dia kemudian tidak mengerjakannya. Talenta itu disimpan di bawah tanah, saudara, sehingga ketika tuannya datang, tuannya marah dan berkata, "Hai engkau yang jahat, yang malas dan jahat." Di dalam bahasa Yunani dipakai kata poneros. Jangan sampai kita ketika Yesus datang dikatakan, "Hai hambaku yang malas dan jahat, masuklah di dalam tempat yang gelap dan penuh dengan kertak gigi." Oh, celaka, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita harus berhati-hati. Inilah gambaran hidup orang yang melayani dan memenangkan jiwa-jiwa. Tetapi yang malas, mereka tidak melakukan apa-apa. Jadi bagian kita, saudara, adalah minta urapan Allah Roh Kudus, supaya kita bisa melayani dengan segenap hati, sehingga kita bisa berbahagia ketika tuannya datang. Kita didapati, saudara, sedang dalam keadaan bekerja melayani Sang Raja. Saya rindu kita semua didapati sedang melayani ketika Tuhan Yesus datang kembali. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan sudah menyampaikan isi hati Tuhan, memperingatkan kami semua, supaya hidup kami berjaga-jaga, karena kami tidak tahu kapan Yesus datang kembali. Tapi firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa ada tanda-tanda yang mengikuti sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, mari kita sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, bahkan kita melekat kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Mari Tuhan gerakkan setiap anak-anak-Mu. Oh, semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk hidup berjaga-jaga dan berdoa. Hidup bijaksana, mempergunakan waktu dengan seefisien, seefektif mungkin. Dan kami mengerti kehendak Tuhan. Dan kami mau Tuhan hidup di dalam kekudusan. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kembali, kami didapati dalam keadaan yang baik. Sehingga kami boleh berkenan kepada-Mu, Bapa. Terima kasih, kami berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang sedang mendengar firman Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tuhan menjamah mereka satu persatu. Tuhan memberikan kekuatan ketika ada pandemi COVID ini. Mereka tidak bersungut-sungut, tetapi mereka semakin mendekat kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh cinta Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melalukan, saudara, Bapak, COVID-19 ini. Karena kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan, kami rindu supaya keadaan bisa pulih seperti dulu. Kami bisa bekerja kembali, beribadah kembali,
beraktivitas kembali, kami bisa jalan-jalan kembali. Tapi biarlah itu kehendak-Mu yang jadi Bapa, karena kami tahu Engkau Allah yang mengatur, mengendalikan dunia ini. Kalau COVID-19 ini masih ada, kami tetap percaya Tuhan tetap baik. Engkau tidak pernah punya rancangan yang buruk dalam hidup kami. Rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak, kami terus berdoa buat para dokter jururawati medis yang sedang berjuang di garda terdepan untuk menolong pasien terpapar virus ini. Tuhan, beri kekuatan kesehatan. Mereka tidak tertular. Beri damai sejahtera, sukacita senantiasa juga kepada keluarga. Mereka diberi ketabahan dan kesabaran. Kami terus berdoa buat Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya. Tuhan memberikan hikmat lebih lagi untuk memimpin bangsa ini lebih maju lagi. Terima kasih untuk segala sesuatu. Kami percaya Tuhan Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami akan mengakhiri pertemuan kami hari ini. Kiranya Tuhan menjamah saudara-saudara kami yang di rumah, apapun problem masalah yang sedang mereka hadapi, sembuhkan yang sakit, beri kekuatan pada yang lemah, yang susah hiburkan, yang kekurangan Tuhan memberkati, yang menghadapi problem masalah Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Sekarang anak-anak-Mu menaruh kedua tangan mereka di dada. Hamba mau berdoa buat mereka semua. Bapak Surgawi, dalam nama Yesus, kami akan memasuki tahun-tahun di depan kami yang penuh dengan tantangan, kesulitan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Satu hal yang kami percaya, Engkau yang berjanji untuk berjalan di depan kami. Engkau berjanji untuk menyertai kami. Engkau berjanji untuk tidak meninggalkan kami dan membiarkan kami. Itu sebabnya kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena kami percaya bersama Tuhan Yesus, kami pasti bisa melewati semuanya. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan kuat kuasa dan urapan Allah Roh Kudus turun atas kami semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin. Tuhan memberkati saudara semua. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Tuhan memberikan saudara senantiasa sukacita, damai sejahtera. Shalom.